terbentuknya lapisan tanah. Lapisan tanah terbentuk dari lapukan, batuan, sisaan bahan organik yang membutuhkan waktu lama dan menjadi butiran halus. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada suhu, ada air, ada organisme, dan iklim. Selanjutnya ada hal-hal yang baik untuk tanaman, yaitu 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 25% bahan udara, 25% bahan air. Pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan dan sisa organik. Pelapukan ini berlangsung lama hingga batuan menjadi butiran yang halus atau presolid. Faktor pembentukan tanah yaitu yang pertama iklim, suhu siang yang biasanya panas, suhu malam yang biasanya dingin, dan juga curah hujan yang sangat tinggi bisa mempengaruhi pelapukan. Yang kedua yaitu organisme, makhluk hidup di dalam tanah yang bisa membantu penghancuran batuan. Yang ketiga yaitu bahan induk, jenis batuan asal mempengaruhi sifat tanah. Yang keempat itu topografi, bentuk permukaan tanah yang mempengaruhi penyerapan air, kedalaman tanah, dan juga erosi. Yang kelima yaitu waktu. Semakin lama proses pelapukan, semakin matang tanahnya. Yang kedua, ada karakteristik tanah. Secara umum, karakteristik tanah bisa dilihat dari sifat-sifat tanah. Yang kesatu adalah keasaman tanah. Keasaman tanah bisa diukur dengan melalui pH. Kalau pH kalau asam itu dari 0 sampai 6,5. Kalau netral itu 6,5 sampai 7,0. Terus kalau basa 7,0 sampai 14. Ya, yang selanjutnya ada warna tanah. Warna tanah juga bisa mewakili tentang informasi mengenai komposisi dan sifat tanah. Yang tertinggi hingga terendah yaitu berwarna hitam, coklat, merah, dan putih. Yang berwarna hitam yaitu memiliki banyak sekali organik, dan coklat memiliki banyak sekali organik tapi lebih rendah daripada yang hitam. Selanjutnya ada bagan pembentukan tanah. Bagan pembentukan tanah ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada batuan induk, yang kedua ada pelapukan. Pelapukan ini merupakan material utama tanah. Batuan yang tersingkap akan segera mengalami proses. Yang selanjutnya ada pemindahan bahan organik dan material. Ini merupakan proses alterasi dan fragmentisasi batuan, material, tanah pada atau dekat permukaan bumi. Permukaan bumi baik yang bersifat kimiawi, biologis maupun fisik. Selanjutnya ada pembentukan struktur. Pembentukan struktur ini merupakan pemindahan bahan-bahan material tanah dari bagian atas ke bawah, dan juga memisahkan mana antara bahan organik dan mineral. Selanjutnya atau yang terakhir adalah pembentukan horizon tanah, merupakan susunan partikel-partikel tanah, partikel-partikel primer yang menjadi satu kelompok partikel atau kluster, disebut juga agregat. Yang selanjutnya ada tekstur tanah. Tekstur tanah itu mengacu kepada ukuran dan juga distribusi partikel-partikelnya. Tekstur tanah dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu debu, liat, dan juga pasir. Pasir, partikel besar, berpori, dan memiliki dryness yang baik. Debu, partikel-partikel kecil, memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi. Terus liat, partikel-partikel sangat kecil, memiliki kemampuan menyerap air yang sangat tinggi. Yang keempat yaitu struktur tanah. Struktur tanah mengacu pada cara partikel-partikel tanah terikat dan terorganisir. Struktur tanah dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menyerap air, udara, dan juga nutrisi. Struktur tanah dan karakteristiknya, struktur tanah granular. Partikel-partikel tanah terikat dalam bentuk granular, memiliki pori-pori yang baik. Struktur prismatik. Partikel-partikel tanah terikat dalam
Bentuk prisma memiliki pori-pori yang sedang, struktur lempeng, partikel-partikel yang. Selanjutnya ada permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori yang lebih kasar daripada ketinggian, sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya tanaman menjadi kekeringan. Terus yang keenam ada konsistensi tanah. Konsistensi tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk mempertahankan bentuknya ketika diberikan tekanan. Konsistensi tanah dapat dipengaruhi oleh tekstur tanah, kandungan bahan organik, dan kelembaman tanah ya. Konsistensi tanah dan karakteristiknya yaitu ada konsistensi tinggi, tanah yang memiliki tekstur liat dan memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Terus ada konsistensi rendah, tanah yang memiliki tekstur pasir dan memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Sekian. Tanah terdiri dari berbagai jenis lapisan tanah yang disebut juga sebagai horizon tanah. Horizon tanah dibagi menjadi beberapa jenis yang diurutkan berdasarkan dari permukaan, yaitu seperti yang pertama ada horizon O, yang kedua ada horizon A, yang ketiga ada horizon E, yang keempat ada horizon B, yang kelima ada horizon C, yang keenam ada horizon D atau R. Horizon O atau horizon organik adalah lapisan tanah yang paling atas. Horizon ini terbuat dari material sisa bahan organik seperti jasad tumbuhan, dedaunan, dan hewan. Selanjutnya ada horizon A. Horizon A terdiri dari berbagai sisa material organik yang berwarna gelap atau yang sering juga disebut sebagai humus. Humus terbuat dari material sisa organik yang telah membusuk. Horizon ini biasanya telah ditandai dengan ciri yaitu seperti akar yang bertumbuh. Horizon E adalah lapisan tanah terang akibat pencucian air. Rendahnya bahan organik dan mineral silikat seperti aluminium dan zat besi. Didominasi mineral resistan seperti kuarsa. Horizon B adalah lapisan tanah yang berasal dari akumulasi material pencucian dan kaya akan mineral tetapi sedikit bahan organik. Lalu selanjutnya ada horizon C. Horizon C ini terdapat pada lapisan tanah terbawah. Horizon C ini terdiri atas batuan induk yang mulai mengalami pelapukan. Horizon C ini sedimennya itu belum memadat sehingga akar tanaman dapat menembus ke dalamnya. Bahan organik yang terdapat dalam sedimen C ini sangat sedikit. Lalu selanjutnya ada horizon D dan E. Horizon ini terdiri atas batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Horizon R merupakan batuan utuh yang sama sekali belum mengalami pelapukan. Yang selanjutnya horizon D adalah batuan utuh yang mulai mengalami pelapukan tetapi belum menjadi tanah. Jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Yang pertama ada jenis tanah vulkanis atau tanah gunung api. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Tanah tersebut sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan tanaman. Tanah vulkanis terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada regosol. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Yang kedua ada tanah andosol. Ciri-cirinya berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu, dan tanah ini sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Tanah aluvial adalah tanah subur yang berasal dari endapan sungai dan banyak ditemukan di sepanjang aliran sungai di Indonesia. Tanah gambut berasal dari tanah rawa yang kaya organik, bersifat asam dan kurang subur. Ditemukan di Riau, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Papua. Cocok untuk palawija dan kelapa sawit.
Lalu yang selanjutnya ada tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik ini terbentuk dari batuan kuarsa. Biasanya terdapat di daerah Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, dan Papua. Tanah potsolik ini biasanya berwarna merah hingga kuning dengan sifat asam, sangat asam sekali, unsur hara rendah, dan bahan organik yang sedikit. Pemanfaatan tanah potsolik ini untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. Lalu yang selanjutnya ada tanah kapur atau Mediterranean atau terra rosa. Tanah kapur ini berasal dari hasil pelapukan batu kuarsa. Tanah kapur ini terdapat di daerah-daerah pegunungan kapur seperti di Pegunungan Kidul dan Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Tanah kapur ini berwarna hitam dan miskin akan unsur hara. Jadi kurang subur ya. Nah, lalu pemanfaatannya untuk tanaman seperti palawija. Tanah litosol itu tanah batuan yang pelapukannya belum sempurna dan persebarannya itu banyak di daerah perbukitan dan pergunungan Indonesia. Dan pemanfaatannya itu cocok untuk hutan palawija dan ladang rumput. Selanjutnya itu tanah latosol, yaitu tanah tua yang berasal dari batuan beku dan sedimen dan bersifat asam dengan kandungan yang organik rendah. Dan persebarannya itu banyak di daerah Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Dan pemanfaatannya itu cocok untuk perkebunan tropis. Tanah podsol. Tanah podsol terjadi karena suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Biasanya ditemukan di Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Papua. Tanah ini tidak cocok untuk ditanami karena tanahnya kering. Tapi cocok untuk ditanami kelapa sawit dan jambu metek. Selanjutnya ada tanah marjal. Ini tuh campuran dari tanah liat, pasir, dan kapur. Biasanya banyak ditemukan di Kendiri, Madiun, Nusa Tenggara. Ini juga subur dan cocok untuk ditanami tanaman jati. Lalu yang selanjutnya ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena suhu yang dingin dan curah hujan yang tinggi. Sehingga mineral-mineral yang dibutuhkan tanaman ikut larut. Jadi hanya menyisakan oksidasi besi dan aluminium yang membuat tanah ini tidak subur. Tanah ini biasanya ada di daerah Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Pemanfaatan untuk tanah ini biasanya untuk tanaman kelapa dan tanaman jambu metek. Lalu yang terakhir ada tanah humus. Tanah humus ini biasanya berasal dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah humus ini juga biasanya terdapat di bawah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Lalu yang selanjutnya, tanah humus ini berwarna hitam, gumbur, dan juga kaya akan unsur hara. Lalu juga tanah ini dapat menyimpan air dengan baik, sehingga cocok untuk pertanian.